So using the game, I had to first consider what the game was going to do. I knew that it was going to run during the day and night, so I needed to make sure that the gun was night capable. So the first thing I wanted to put on was. Selamat malam para mahasiswa. Kita akan belajar lagi deep learning hari ini. Nanti kita akan belajar tentang programming dengan PyTorch. Sebelum itu kita lihat dulu beberapa survei, ya. Ini misalnya dari tulisannya Mas Ahmed. Kalian bisa download dari ini ya, doi-nya ini. So deep learning itu sangat booming, sedang sangat berkembang sangat pesat dan sangat luas. Ini di survei ini pun hanya tertulis sedikit. Kalau saya lihat modelnya, jadi deep learning itu sudah mempunyai banyak frameworks. Yang kita pelajari yang semester lalu itu memakai TensorFlow. Ada juga yang lain pakai Theano, pakai PyTorch, dan pakai yang lain. Ketika kita belajar TensorFlow itu ada Keras di situ. Keras sekarang secara resmi bergabung dengan TensorFlow, jadi di dalam TensorFlow ada Keras, otomatis bisa melakukan deep learning dengan Keras di bawah TensorFlow. Tetapi yang lain seperti PyTorch itu punya sendiri untuk melakukan deep learning. Tapi kita juga berusaha untuk kerjasama dengan PyTorch juga untuk membuat fungsi-fungsi yang bisa dikerjakan di PyTorch. Kalau kalian senang robot, itu mungkin frameworknya pakai Caffe dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar framework yang lain, yaitu PyTorch. Kita sangat sering belajar tentang TensorFlow. Kenapa PyTorch itu lagi booming ya? Itu bahasanya lebih enak untuk riset. Kita lihat dulu tren. Kita coba share ini dulu Google, terus Google Trends Google, klik. Nah, ini kita ke Google, terus kita ketik TensorFlow. Search item saja, di mana select locations di worldwide. Oke, dibandingkan dengan PyTorch. Search item juga. Terus waktunya tidak hanya sehari, tetapi 5 tahun kali. Coba 5 tahun yang terakhir. Ini 5 tahun yang lalu masih sama, mungkin kurang lama. Sejak tahun 2004, coba lihat. Oke. Dia ini adalah yang biru adalah TensorFlow. Ini booming dulu ya. Sedangkan PyTorch belum gitu. Kemudian peaks-nya ini 2018. Terus mulai PyTorch mulai lebih baik. Lebih banyak riset yang memakai PyTorch. Nah, akhir ini dia sangat banyak yang memakai PyTorch di tahun 2025-2026. So yang TensorFlow itu stagnan, sehingga kita perlu untuk belajar juga framework PyTorch untuk deep learning. Nah, aplikasi dari ini deep learning ada sangat banyak.
Ini contohnya, jadi tidak hanya untuk environment sama industrial engineering, tapi juga ada banyak ini hanya 3 doang, tapi banyak sekali ya. Untuk pendeta juga perlu masuk di suatu tempat, itu mungkin di budaya gitu, atau di information processing. Ada yang speech and audio processing. Mungkin saya harap semester ini atau berikutnya yang bagian audio processing, terutama untuk musik, sudah mulai ada yang riset ke situ, sehingga deep learning-nya ada urusannya sama lagu, sama nada, frekuensi suara dan sebagainya. NLP kita sudah punya mata kuliah sendiri, yaitu LLM yang isinya juga ada NLP-nya. Nah, kebanyakan kita ke computer vision sebenarnya, seperti deteksi, ini dia, ini object detections, pakai image, face recognitions, dan lainnya. Object detections, ada juga segmentations, dan lain-lain. Terus pose estimations, tidak hanya human tetapi yang lain juga. Jadi ada sangat banyak. Terus teori-teorinya tentang deep learning bisa disurvei juga di beberapa paper yang baru. Contohnya ini paper sederhana dari alum, state of the art dari deep learning. So, ini isinya dari model-model yang gampang, yang sangat awal, sampai beberapa yang lumayan baru. Tetapi ini walaupun diterima di tahun 2000 berapa ini? Oh, ini accepted-nya sudah 2019, makanya yang baru setelah 2020 itu nggak ada. Jadi ini zaman sudah agak sudah lewat. Tetapi ini walaupun kuno, beberapa teori disebut di sini dengan cukup enak, bisa kalian baca. Jadi model-model yang lama juga dibahas ya, karena ini yang lama juga ini, seperti Alex-nya dibahas dan sebagainya. Ini kan produk lama semua, dan dia memang paper 2019, jadi sudah terlalu lama. Kalau yang tadi lumayan baru, yang tadi itu tahun berapa? Tahun yang sekarang tuh, ini tahun 2025 ya, ini baru nih, 2025. So, dia juga ada survei tentang berbagai deep learning. Nah, kita akan belajar step by step, start dari yang mudah, regressions, kemudian classifications, dan pakai bahasa PyTorch. Sehingga saya perlu sedikit mengajak para mahasiswa untuk belajar start dari awal dulu, karena biasanya kita memakai TensorFlow. Saya sudah membuatkan Jupyter Notebook-nya yang bisa kita pelajari. Saya akan terangkan sedikit demi sedikit karena ini sudah direkam, berarti nanti yang ngantuk bisa setel lagi rekamannya. Ini saya pakai Jupyter Notebook di laptop, tidak di Google Colab. Kalian bisa pakai Google Colab. Ini kenapa saya pakai laptop sendiri. Kebetulan laptopnya sudah ada GPU-nya RTX 5050, jadi cukup cepat running di laptop sendiri. Nah, kita akan belajar PyTorch dari sangat nol. Start dari regresi linear yang sangat mudah, yaitu
X-nya hanya satu kolom, Y-nya satu kolom. Ya, jadi kita tahu persis kalau regresi linear hubungannya kayak gini, Y sama dengan WX plus B. Jadi kalau datanya X, terus kita mau cari hubungannya dengan Y secara linear, maka neural network harus mencari W dan B. Nah, itu sudah selalu seperti ini dari kuliah awal hingga akhir semester lalu juga modelnya sangat sederhana, tapi karena bahasanya sedikit beda, biasanya pakai TensorFlow, sekarang pakai PyTorch, maka start pelan-pelan saja. So, kalian perlu pip install Torch dan Torch Visions dan teman-temannya. Kemudian untuk model yang sangat sederhana ini bisa import Torch. Sudah selesai import Torch 1 itu sebenarnya sudah oke, karena di dalam Torch sudah ada neural network, sudah ada optimizer-nya seperti Adam, SGD dan sebagainya. Ada juga utility dan sebagainya. Nah, supaya mudah kita import neural network di dalam Torch itu sebagai NN dan optimnya seperti SGD, Adam dan sebagainya ke optim 3 ini. Kemudian yang lain matplotlib sama numpy untuk pembantu saja. Numpy-nya juga nggak perlu karena kita memakai numeric atau tensornya Torch, bukan tensornya numpy. Tapi nanti kalau ada apa-apa untuk plotting pakai matplotlib mungkin kita butuh juga numpy. Nah, kita cek dulu di laptop kita itu ada GPU atau tidak. RTX berapa kita punya, Nvidia berapa. Nah, kalau ada pakailah itu. Kalau tidak ya pakai CPU biasa. Jadi device-nya dicari dulu dengan cara torch td device gitu, terus di set ke CUDA kalau ada. Kalau enggak kembalikan ke CPU. Nah, sehingga ketemu device yang di laptop saya adalah CUDA. Jadi lumayan enak dengan CUDA walaupun hanya 8 GB. Nah, so kita akan memulai pertama kali random seed-nya dibuat sama, misalnya 42, supaya nanti kalau di run ulang dari awal nanti kembali angka-angka yang dibuat akan sama. Start dari data artificial, data pura-pura saja. X-nya dari angka 0 sampai 10 dibagi 100 titik. Kemudian di shift min 1,1 supaya jadi kolom. Jadi X itu hanya satu kolom ke bawah ya. Kemudian Y sederhana yaitu 3 kali X plus 2. Tetapi ditambah random. Supaya dia sedikit berantakan. Nah, kemudian diplot. Ini X dan Y masih model di CPU ya. Sehingga bisa diplot, plottingnya kayak gini. Nah, kita tahu regresi linear kan menggambar garis yang paling bagus di dalam data yang merah-merah itu. Kita sudah tahu itu. Nah, kalau kita lihat type-nya, X dan Y itu berupa tensor. Nah, X dan Y kita perlu lempar ke device yang kita punya, yaitu kalau di tempat saya ke GPU. Nanti dengan perintah ini maka semua processing pindah ke GPU ya, tidak di CPU, tapi GPU, Graphical Processing Unit. Nah, kita coba bikin yang paling sederhana. Di dalam neural network-nya Torch itu yang paling sederhana itu pakai dense. Dense dalam tanda petik itu ada di TensorFlow, itu pakai dense. Unitnya satu itu apa? Satu neuron doang. Kemudian inputnya unit satu ini karena hanya satu layer doang. Unit yang di sini adalah
outputnya si Y. Jadi Y itu kan hanya satu kolom, berarti ini satu. Karena ini langsung dense untuk output juga. Input shape-nya X, ini satu kolom juga. Jadi kebetulan saya punya bahasa TensorFlow yang sederhana, hanya satu layer begini yang langsung ke output. Jadi unit sama dengan satu, itu harus sama dengan berapa kolomnya Y. Kemudian yang ini berapa kolomnya X. Ya. Nah, itu jadi linear satu gitu. Jadi satu yang di depan itu adalah banyaknya features-nya X, berarti hanya satu. Kemudian ini adalah karena hanya satu layer, dia harus langsung ke banyaknya kolom Y. Nah, kemudian model itu harus dilempar ke device-nya, ke CUDA atau GPU. Kalau punyanya CPU ya ini langsung ke CPU. Tidak dilempar kemana-mana. Terus ketika start membuat model ini, kita lihat bahwa sudah ada W sama B. Caranya mengeprint itu begini, model titik W titik data sama bias titik data. Angkanya berapa? W-nya segini, 0,2 minus 0,2422. B-nya berapa? Minus 0,4831. Ini angka yang random. Kalau angka ini dimasukkan ke model yang tadi, modelnya apa tadi? Y, WX plus B, W-nya negatif, B-nya negatif, maka garisnya ini karena slope-nya negatif, pasti nggak miring ke kanan atas, tapi miring ya ke kanan bawah, kanan negatif ya. Jadi itu pasti salah. Jadi W-nya salah, B-nya salah. Nah, caranya gimana? Nah, inilah tugasnya neural network atau deep learning. Nah, di dalam neural network itu ada banyak sekali nih kalau kita kembalikan pakai dir-NN, maka ada sangat banyak fungsi ya yang bisa dipelajari. Ada convolutions, ada dropout, ada macam-macam. Ada activation functions juga. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, ketika kita sudah ketik model sama dengan sesuatu, ini nn.init, maka di dalam model itu akan ada banyak fungsi dan banyak juga objek. Nah, salah satunya parameter. Ini adalah bentuknya objek modul. Supaya lihat dalamnya apa, parameter itu nulisnya gini. Parameternya apa saja begini. Jadi for par di model parameters, printlah itu. Nah, ini akan muncul seluruh parameter. Yang ini adalah W, ini adalah B. Karena cuma kecil, cuma ada dua parameter ya, dia menjadi sederhana. Dan karena kita sudah melempar modul ke device GPU, maka dia memakai ini device namanya CUDA yang pertama atau nomor 0. Ini kalau pasang CUDA yang lain, jadi bikin beli GPU eksternal terus dipasang, saya kira akan menambah device-nya tidak hanya 0 tapi juga yang lain. Nah, di sini W sama B itu bisa diganti-ganti atau bisa diupdate angkanya, karena ini kan masih salah dan bisa diupdate. Dia requires a grade sama dengan true, itu nanti angka ini akan
bisa diubah dan bisa juga mempunyai parameter yang disebut grad. Untuk masing-masing angka ini nanti memunculkan juga gradiennya berapa di titik yang tertera di sini. Jadi minus 0,2422 itu W-nya, dan gradien loss terhadap W juga akan dimunculkan di situ, di suatu tempat. Nah, setelah model ditulis, misalnya tadi modelnya kan sangat sederhana ya, model linear, gitu, NN linear, terus ke device, terus kita harus punya fungsi loss-nya. Caranya memanggil fungsi loss ini ya, pakai NN titik. Nah, ini ada banyak fungsi loss, kita pilih yang paling sering dipakai untuk regressions, yaitu mean square error loss. Ini adalah fungsi untuk menghitung loss. Jadi loss criterions ini yang di sini, ini bukan angka, tapi ini adalah fungsi untuk menghitung loss functions. Nah, optimizer di sini juga fungsi ya. Jadi dia fungsi, misalnya stochastic gradient descent yang nanti aplikasikan ke parameter tadi yang ada dua, itu W sama B, dengan linear rate dengan learning rate 0,01. Ini sudah kita pelajari di di neural network kemarin. Jadi ada beberapa optimizer, salah satunya SGD. Nah, yang sering juga dipakai adalah ADAM atau Adaptive Momentum Method. Kita pilih SGD, kemudian kita coba ya. Tadi kita sudah punya X, X-nya sudah di GPU, sudah dilempar ke GPU ya. Kalau kita print X dari 0 sampai 5 saja, karena tadi ada banyak, itu angkanya begini. Kalau itu dimasukkan ke model, maka dia akan menghitung W X plus B dengan W-nya segini, B-nya segini, kemudian dikalikan W-nya dikalikan X ini, kemudian ditambah B, akhirnya ketemunya ini. Berarti model X sudah jalan. Nah, sekarang gimana caranya menghitung loss? Loss kan punya fungsi begini, Y hat atau prediksi. Ini ada topinya, itu adalah hasil prediksi dikurangi data, terus dikuadratkan, terus dijumlah, kemudian dibagi N. Ini adalah loss function atau sama dengan MSE loss ya, mean square error loss functions. Nah, caranya menghitung gimana? Ya, berarti harus hitung dulu Y hat atau Y pred, namanya ini Y hat ya. Model dari suatu X gitu ya. X-nya dimasukkan, ini cuma 5 saja. Terus loss-nya dihitung. Nah, loss-nya dihitung memakai fungsi yang tadi sudah kita create. Memakai MSE loss, itu yang namanya loss criterion. Ini hanya nama saja, nama fungsinya boleh diubah-ubah, terserah. Tadi kita sebut sebagai loss criterion. Ini sebagai nama fungsi. Nah, ini mau disebut fungsi loss gitu atau apa saja, terserah. Ketika kita panggil, sesuaikan dengan nama tadi dan masukkan Y hat sama Y. Jadi rumus ini YI adalah Y ini. Saya ambil hanya 5 angka doang supaya hanya ngetes ini jalan atau tidak. Nah, nanti loss-nya ketemu. Oh, loss-nya masih besar banget gitu ya. Dan itu dikerjakan di device Yuda.
Oke. Terus caranya menghitung gradien. Nah, ini bisa ditulis, bisa eh, bisa ditulis begini. Tadi kita punya loss. Nah, kita harus menghitung gradien dari loss. Kalau bahasa PyTorch, pertama kali kita harus mengenolkan memori untuk gradien. Jadi gradien dinolkan dulu, gradien yang pada step suatu epoch, satu iterasi dinolkan dulu, baru dihitung yang baru. Nah, kenapa harus dinolkan dulu? Karena secara default PyTorch nanti akan menyimpan secara akumulatif gitu ya. Di delta L adalah gradien L di iterasi pertama tambah iterasi kedua dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ketika epochnya jalan, kita tahu bahwa gradiennya cukup untuk epoch itu saja. Jadi dinolkan dulu yang lalu, kemudian dihitung yang baru. Nah, sehingga gimana caranya mereset atau mengenolkan gradien itu ada di optimizernya, dibuat zero grad. Jadi optimizernya awalnya adalah mempunyai nilai gradien L terhadap W sama B itu 0 semua, supaya nanti akan dihitung di iterasi tertentu saja, di iterasi pada saat ini. Nah, ini dia. Ketika saat iterasi ini jalan, maka setelah dinolkan, kemudian harus diupdate. Kita tahu MSE loss itu punya gradien terhadap W sama B kayak gini, ini rumusnya. Nah, ini caranya memanggil pakai PyTorch ini sudah ada. Itu pakai loss backward gitu saja. Jadi loss backward itu menghitung gradien L terhadap W sama B. Nah, belum ada updating, sehingga setelah di run, jadi loss backward itu menghitung dia delta gradien terhadap omega sama B, maka gradien itu akan tersimpan sebagai ini dia, weights titik grad sama bias titik grad. Jadi dia adalah gradien di titik weights yang tadi kita lihat. Artinya untuk angka W tertentu dia sudah punya gradien. Nah, gradiennya segini. Kemudian caranya mengupdate gimana? Nah, kita caranya update secara gradien descent, kita tahu bahwa W yang lama harus dikurangi learning rate kali turunan terhadap parameter. Jadi ini seperti ini ya. W yang baru adalah W lama kurangi eta kali DLDW dan seterusnya. Oke, sesuai dengan NN yang kemarin. Kemudian gimana perintahnya untuk mengupdate? Nah, perintahnya adalah optimizer.step. Nah, optimizer itu ini bukan angka, tapi ini fungsi yang namanya terserah aja. Jadi optimizer itu kita create dari optim tadi ya. Lihat di atas lagi. Ini dia. Optimizernya adalah SGD. Jadi yang dipilih adalah SGD. Jadi ini fungsi. Dan namanya boleh diubah, bukan optimizer gitu ya. Tapi apa aja.
misalnya cara optimasi gitu supaya itu menjadi nama nama sebuah fungsi untuk mengoptimasi. Jadi ini optimizer boleh diganti-ganti. Setelah itu dipanggil. Nah, untuk mengupdate optimizer tadi, pertama kali di zero grade, kemudian loss backward untuk menghitung gradient, kemudian optimizer step itu untuk menghitung updating W sama B. Sehingga W sama B-nya sekarang berubah. Nah, yang awal-awalnya nggak segini, tapi sudah berubah sebesar ini rumusnya. Nah, setelah itu nih, kita kita padukan cara-cara tadi. Ini caranya ngeprint parameter sama nama bisa pakai dot name parameters. Jadi kalau parameters doang itu langsung angka. Tapi kalau name parameters itu ada namanya dan ada datanya. Oke. Berarti setelah langkah-langkah tadi mengerti, kita satukan dalam suatu loop. Tadi kan belum ada loopnya, cuma ngetes satu persatu aja jalan atau tidak. Nah, dalam loop ini, sekarang kita harus tahu persis apa yang dilakukan. Dalam loop harus ada pertama kali hitung prediksi dulu. Jadi X-nya sudah ada dulu ya. Kemudian hitung prediksi, terus hitung loss, karena Y-prate-nya sudah ada. Loss-nya antara siapa? Ya, Y-prate sama Y-data. Ya. Setelah loss-nya tahu, kemudian tadi reset gradient dulu di optimizer-nya, kemudian hitung gradient di loss-nya, kemudian updating. Nah, sudah. Jadi ini saja sebenarnya 1, 2, 3, 4. Jadi 5. Ada 5 step, yaitu memprediksi, hitung loss, reset gradient, kemudian update hitung gradient, kemudian update parameter. Ada 5 step. Yang lainnya hanya melaporkan saja. Jadi bahasa PyTorch itu lebih mudah mungkin daripada TensorFlow karena kita hanya menulis modelnya sesuai dengan keinginan kita apa aja. Kemudian step di loop ini sangat standar. Ini pakai cara gradient descent. Jadi dia ditunggu sampai konvergen atau sampai epochnya selesai. Nah, ini saya tunggu sampai epochnya selesai saja. Jadi tidak menunggu ketika sudah stabil. Bisa juga sih kalau mau dibuat seperti early stopping di TensorFlow bisa ditaruh di sini. Misalnya andekan W dan B sudah tidak banyak berubah lagi, maka stop epochnya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat epochnya ini 2 kali saya klik, tadinya lossnya gede banget. Ini karena saya penasaran, saya run ulang, terus ini start dari kecil, masih mengecil lagi. Tapi tidak apa-apa, seharusnya tidak saya run ulang supaya kelihatan dari gede banget kemudian mengecil. Nah, ketika plotting itu perlu dikonversi ke CPU lagi karena yang bagian sini Y-prate yang di sini itu adalah tensor yang ini itu berupa tensor yang berada di device karena model X tadi bekerja di device di GPU sehingga kita ketika mau ngeplot dengan matplotlib ternyata dia maunya pakai CPU sehingga setelah diprediksi dengan tidak mengubah seluruh parameter, jadi pakai fungsi no grade
no berat. Kemudian baru dikonversi ke CPU, caranya sederhana banget. .cpu saja, berarti ini sudah dalam TensorFlow yang di CPU, baru digambar. Scatter antara X sama Y asli, kemudian plotnya antara X dan predictions. Nah, akhirnya diperoleh garis yang lumayan bagus. Ini masih miring sedikit sehingga epochnya perlu digedein. Itu adalah PyTorch yang sangat-sangat minimal. Ini hasil akhirnya, W sama B-nya yang terakhir seperti ini. Nah, itu perkenalan PyTorch yang pertama. Sekarang kita tingkatkan kesulitannya, yaitu dengan membuat beberapa layer atau masukkan satu layer tambahan dan menulis model di dalam bentuk object oriented programming atau OOP. Sebelumnya kita harus mengenal dulu OOP itu apa. Ini kurang keterangan. Kita tambahin keterangan lagi. Oke. Big kompleks. Kita akan membuat model PyTorch yang lebih kompleks, tapi kita belajar OOP dulu, object oriented. Dengan cara yang mudah. Itu buatlah kelas MyStat, statistik. Isinya adalah, atau inputnya adalah X, kemudian cuma disuruh menghitung rata-rata sama standar deviasi. Kemudian buatlah kelas yang baru, namanya MyStat Extended, yang harus mewarisi kesaktian bapaknya atau ibunya, yaitu MyStat. Jadi MyStat Extended itu harus mewarisi fungsi-fungsi yang ada di MyStat, kemudian tambahkan ke situ, yaitu hitunglah skewness sama kurtosis. Jadi skewness itu kemiringan histogram ke kiri atau ke kanan. Kurtosis itu gunungnya itu gendut apa? Kurus. Itu dari distribusi data. Nah, caranya menulis OOP pakai apa? Pakai kelas ya. Misalnya ditulis MyStat. Nah, kelas MyStat atau kelas apa aja ini namanya yang di sini MyStat bisa diubah-ubah. Dan terserah bagaimana caranya menulis, tapi kebanyakan orang itu pakai cara menulis kayak onta. Maksudnya apa? Hurufnya itu selalu besar di kata yang berbeda ya. Misalnya ini MyStat, M-nya gede, terus S-nya gede. Misalnya namanya beda, kita makan nasi, gitu. K-nya besar, makan M-nya besar, nasi N-nya besar gitu. Nah, ketika membuat kelas itu selalu ada inisialisasi. Caranya menginisialisasi gimana? Terus yang bawah itu bebas. Pertama kali diinisiasi yaitu ini. Caranya menginisiasi gimana? Ya ada data yang masuk, terus dimasukkan itu ke dalam variabel self namanya. Jadi self X itu isinya X. Tapi X yang dimasukkan kan kita nggak ngerti itu dalam tensor torch atau bukan, sehingga kalau bukan dalam torch, yaitu jika
bukan torch sensor, ubahlah dia menjadi torch sensor, misalnya tipenya float 32. Jadi ini bisa dicek fungsinya bagaimana dengan klik shift sama tab gitu, nanti akan ketemu caranya ya. Ini ya, sensor dan sebagainya. Di sini bisa dicek. Terus setelah X-nya masuk ke dalam init, jadi MyStart nanti diinisiasi dengan meng-create data yang isinya X, baru hitung apapun yang kalian mau. Misalnya hitung rata-rata, standar deviasi, dan lainnya. Juga mungkin mau nulis summary-nya tentang min sama STD-nya. Ini salah. Caranya mencari min pakai min saja, torch min gitu. Ini juga standar deviasi X. Ini enter. Nah, misalnya datanya random ya, ada 10 angka. Datanya kayak gini. Terus data itu dimasukkan ke MyStart, maka langsung ini ya, ada start, MyStart gitu. Langsung di dalam start itu bisa hitung minnya segini. Bisa hitung STD segitu. Terus summary, start summary itu minnya segini. Terus STD-nya segini, ini ada data di situ. Karena salah nulis di sini ya. Ini harus diubah. Jadi ini kalau saya run ulang, kemudian saya run lagi, ini random berarti angkanya akan berubah. Start min jadi segitu, terus summary-nya, nah ini sudah standar deviasi menjadi segini. Nah kemudian MyStart extended, ini yang penting. Saya membuat kelas yang baru, namanya MyStart extended, dan di dalamnya ada kelas yang lain. Kelas yang lain yang ditulis di sini itu menjadi orang tuanya dia. Jadi ini menjadi anaknya kelas yang ada di dalam sini. Nah, sehingga ketika dia dibuat dengan cara seperti ini, kelas my extended dari suatu kelas yang lain, maka dia perlu untuk menginisialisasi dirinya dengan suatu cara, yaitu misalnya kalau tidak ada fungsi yang baru atau informasi baru, maka hanya seperti ini saja. Jadi ini dengan cara menginisialisasi induknya. Jadi super ini, kemudian .init itu berarti dia menginisiasi data itu seperti MyStart atau orang tuanya ketika menginisiasi data dia di dalamnya. Nah, kemudian yang belum ada adalah skewness gitu ya. Kita buat fungsinya. Skewness kita tahu rumusnya adalah selisih antara data sama rata-rata dibagi standar deviasi, terus pangkatkan 3. Terus di rata-rata. Terus ini juga ya. Yang kurtosis itu dipangkatkan 4, kemudian di rata-rata, kemudian dikurang 3. Terus summary-nya begini. Super dot summary itu berarti minta tolong melakukan summary yang ditulis sama super. Super itu berarti induknya. Kemudian yang belum ada itu sku sama kurt. Nah, ketika data dipasang ke dalam MyStart extended sebagai start 2, kemudian di summary, nah ini akan muncul
min, terus ini data tadi masih salah, harusnya std ya. Jadi kalau saya ulang, nah sekarang muncul data tadi, ada minnya, ada standar deviasi, ada skew dan sebagainya. Nah itu cara pembuatan OOP. OOP bisa inheritance dari kelas 1 ke kelas yang lain, dan tidak hanya dua level kayak gini, tapi bisa dari ibu, anak, terus cucu, terus sampai panjang. Nah, sekarang OOP gimana? Tadi kan Y sama dengan BX plus B. Sekarang kita tulis sedikit lebih general. Jadi Y besar berarti dia sebenarnya kolom datanya tidak hanya satu, tetapi banyak. X-nya juga tidak hanya satu features, tapi banyak features. Kalau ekonomi berarti ada indeks ekonomi A, B, C, D gitu misalnya. Terus Y juga ya, itu berarti nanti target ekonomi 1, 2 gitu. Jadi kolomnya itu untuk Y tidak harus 1, tapi boleh dari 1, kita sebut sebagai M ya. Kemudian X itu punya N features, sehingga ukuran W dan B nanti akan menyesuaikan. Nah, rumus linear ini bisa kita dekati, jadi ini data ya, didekati dengan komposisi function seperti ini. Y hat itu adalah komposisi function dengan cara apa? Mengkomposisi fungsi pertama yang mengenai X, kemudian F2, F3, F4 sampai ke layer yang terakhir, FL. Ini adalah komposisi dari neural network yang sangat panjang dengan banyaknya layer sebesar L. Nah, kalau hanya 2, jadi hanya 2 layer doang, berarti kita hanya punya 2 fungsi, yaitu F1 sama F2, atau dipisah nanti ada aktivasi sendiri. Jadi isinya adalah linear saja, ini linear ya. Yang F1 linear, tapi kemudian dimasukkan ke dalam suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi aktivasi. V ini kita sebut aktivasi. Kemudian hasilnya, ini ini salah nulis saudara-saudara, tapi tidak apa-apa. FH itu ini ada H-nya, terus kalikan W yang kedua plus B2. H-nya adalah ini ya, F1X. Jadi kita tulis. Oke. Kita pasang H sama dengan. Nah, jadi H adalah hasil dari F1 kena X. Setelah H-nya dihitung, H dikalikan W yang lain plus B. Jadi ini disebut F2H. Atau kita singkat Y hat adalah F2 diteruskan F1X gitu ya. Atau kalau komposisi function itu lebih enak membacanya dari belakang, F1X yang kemudian diproses oleh F2, yang kemudian diproses oleh F3, yang kemudian diproses oleh F4, dan seterusnya. Itu adalah komposisi functions, tapi startnya selalu dari yang pertama. Ngapain nih? F1 yang pertama adalah fungsi linear direlukan. Nah, ini hanya 2 saja. Kalau 3 mungkin relunya banyak, atau ada relu, ada sigmoid, dan sebagainya. Kita start dari model yang sederhana ini dengan 2 layer saja, sehingga my model kita buat dengan OOP. Nah, tadi kita sudah belajar OOP atau Object Oriented Programming dengan my stat extended. Sekarang kita coba
tulis dengan cara yang sama, yaitu my model itu extend atau mewarisi dari kelas yang lain yang disebut sebagai modul dari NN. Jadi NN.modul itu sebuah kelas yang banyak fungsinya. Jadi kita tidak menulis ulang yang ada di dalam modul, tapi kita hanya mewarisi. Jadi my model itu mewarisi NN.modul. Nah, kemudian cara menginisiasi gimana? Kita akan menginisiasi tidak hanya super gitu, boleh ditulis di sini my model self atau super kurung gitu aja. Ini inisialisasi orang tuanya. Setelah itu tambah informasi yang baru, yaitu N, H, sama M. N itu jumlah feature-nya X, H itu hidden layer di layer pertama, kemudian M itu jumlah kolomnya Y, jadi ini jumlah output. Nah, terus sebelum ini ditulis ya, sebelum yang ini ditulis, saya biasanya menulis yang ini dulu, yang forward, karena forward itu rumusnya kayak gini. Jadi X itu pertama kali diapakan? Nah, X pertama kali itu masukkan ke F1. F1 itu hanya X kali W atau ya W kali X gitu, plus B. Kemudian setelah itu disigmoidkan. Nah, berarti ini direlukan, namanya relu, aktivasinya relu. Jadi hasilnya si H tadi belum H ya, masih X, terus direlukan. Jadi ini sebenarnya yang H itu adalah yang ini, yang sesuai dengan notasi yang di atas. Kemudian cari Y hat, berarti ini H-nya. Nah, bisa seperti ini. Atau tetap X saja, tidak masalah. Karena itu hanya variabel, tapi kemudian ini sama persis seperti ini. Setelah forwardnya tahu, karena itu akan sama dengan fungsi yang ditulis, jadi fungsi konfusisnya kayak gini, ini harus sesuai dengan forward. Baru kita lihat, kita buat, ini namanya kan F1 ya, berarti di sini tulis fungsi F1 itu apa nih, linear tadi. Linear inputnya X dengan N features, kemudian masuk ke mana? Layer yang unitnya ada H unit. Ada H ini ya, hidden unit ya. Jumlah unit ini mestinya. Jumlah unit. Nearcon. Oke, kemudian masuk ke relu, jadi fungsi relu juga dicari. Nah ini NN itu punya banyak. Ini kalau saya hapus dulu, kemudian titik gitu, kemudian ketik tab, nah itu akan sangat banyak. Ada berbagai fungsi, termasuk activation functions, dan bisa pilih di sini ya apa saja. Ini ada prelu, ada relu 6 dan sebagainya. Jadi kita kembalikan. Nah, setelah relu ditulis, kemudian ini ada F2. F2 apa isinya? F2 adalah linear juga. Ini adalah fungsi linear. Dari isinya adalah si H kalau di rumusan ini, tapi H itu adalah si X ini. Berarti ketemu F2 kali X berarti dia adalah linear hubungannya. Linear yang
ukuran H kali M. H itu dari sebelumnya, ini ukurannya H, berarti di sini harus H. Kemudian M yang di sini harus sama persis dengan jumlah jumlahnya siapa? Kolom si Y. Nah, sudah ini selesai. Setelah ini di run, kita tes aja untuk N-nya tidak 1, N5, H10, 3, terus kita cek dengan data yang sedikit gitu, hanya 20 sampel, terus masukkan ke sini, jalan atau enggak gitu. Jadi modelnya adalah my model yang isinya adalah ini ya, harus create tadi linear dengan ukuran N, H sama H, M, jadi parameter NHM harus masuk di situ. Setelah dipanggil, masukkan XX ke model 1 dan lihat shape-nya. Shape-nya sudah benar. Jadi sampelnya ada 20, tapi Y-nya ada 3 variabel. Ini 3 variabel. Padahal X-nya ada 5 variabel. Ini 5 variabel. Dan sampelnya ada 20. Jadi ini sudah benar, sudah bisa jalan. Kita tidak akan memakai ukuran ini untuk contoh yang regresi di atas. Kita kembali ke regresi yang awal. Yang awal itu kita punya data seperti ini. Jadi X-nya adalah 0 sampai 10 dengan 100 titik. Kemudian di reshapes, kemudian Y-nya adalah 3X plus 2 ditambah random. Kemudian itu dilempar ke device CUDA atau GPU. Jadi ukurannya kita sudah lihat, ukuran X adalah 100 sampel kali 1 kolom. Y-nya juga 100 kali 1. Nah, modelnya karena harus mengandung N, H sama M, maka N-nya adalah X shape 1, kemudian unit neuronnya berapa? 10 di layer 1, baru ini adalah jumlah kolom di Y. Nah, kemudian langsung itu lempar ke device, ke GPU. Ini jangan lupa yang bagian ini, kalau semua itu device, maka X, Y, dan model harus di device. Kalau tidak, dia akan konflik. Nah, kita tidak punya model summary, tapi bisa print model, maka munculnya kayak gini. Kalau kalian pengen ada model.summary, maka harus dipasang di mana? Nah, di sini. Setelah ini harus ada dev summary, terus print data bengek yang kalian mau. Tapi defaultnya pakai print saja, print model, maka dia akan printing ini. Nah, setelah modelnya lebih kompleks ya, dari tadi, yang tadi kan hanya linear satu-satu doang, tapi kalau yang ini mengandung layer yang baru. Setelah itu kita buat fungsi loss. Nah, persis seperti yang tadi. Kalau tadi namanya apa? Saya sudah lupa. Loss criterion atau apa. Ini kita buat fungsi loss, namanya atau ambilnya dari NNMSE loss. Kemudian fungsi optimasi, karena kita pengen belajar memberi nama variabel. Kalau saya menuliskannya sebagai fungsi loss, berarti dia adalah sebuah fungsi, bukan sebuah angka. Jadi ini akan lebih mudah memahami di sini. Fungsi optimasinya kita pakai SGD lagi. Dan jangan lupa parameternya apa saja, taruh di situ. Nah, parameternya apa saja di sini akan ada beberapa parameter kan, bisa dicek pakai print model parameter yang seperti tadi. Oke, kemudian nah ini loopnya bagaimana? Tentukan number of epoch-nya, misalnya 1000. Terus step-nya selalu memprediksi, kemudian loss
carilah loss angkanya berapa, kemudian reset dulu fungsi optimasi gradien zero, gradiennya itu dinolkan dulu, kemudian carilah gradien loss, baru optimasinya tadi diupdate. Jadi ada 5 ya, selalu 5 nih. Ini yang paling standar adalah 5 ini. Kemudian baru reporting. Nah, ini sudah reporting. Terus ketika sudah selesai, nah lakukan prediksi tapi jangan mengubah parameter-parameter, berarti pakai pilihan no grad, kemudian kembalikan ke CPU, plot, akhirnya diperoleh ini. Nah, sampai tahapan ini kita sudah bisa membuat PyTorch yang sedikit lebih kompleks daripada contoh pertama. Sekarang kita buat model yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan 2 cabang. Cabang pertama begini. Jadi dari forward dulu. Jadi X adalah data. Data saya baca, terus masukkan ke fungsi yang namanya cabang 1, kemudian isinya X1, ke outputnya, kemudian direlukan. Jadi X1 ini yang di sini, X1 adalah relu dari cabang 1 yang kena X gitu. Kemudian X2 begitu juga. X2 adalah relu yang kena cabang 2 pada X. Jadi sama-sama X yang dimasukkan, tetapi dia perginya ke cabang 1 dan cabang 2. Kalau tadi kan hanya satu cabang doang. Hanya F1 kemudian diteruskan ke F2. Kalau ini enggak. Kalau ini X-nya masuk ke cabang 1 dulu, kemudian X yang sama juga masuk ke cabang 2, baru setelah direlukan semua disambung. Ini sambung. Jadi disambung secara kayak kereta api. Jadi X1 itu kereta api yang panjang, X2 kereta api yang mungkin sedikit lebih pendek. Kenapa lebih pendek? Karena jumlah neuronnya beda. Unitnya kereta apinya ini ada H1 gerbong, di sini ada H2 gerbong. Kemudian caranya adalah sambungkanlah kedua kereta api itu, bukan dijajar. Jadi rel kereta apinya bukan jadi 2, kemudian dijadiin 1, enggak, tapi rel kereta apinya tetap 1, tetapi kereta apinya ada di depan sama di belakang. Caranya seperti itu untuk menggabung. Setelah digabung, baru dimasukkan ke fungsi yang namanya output. Nah, ini fungsi semua nih, cabang 1, relu, cabang 2, relu, cat. Ini cat miliknya Torch ya. Yang dilihat yang self ya. Kemudian output. Nah, baru mikir cabang 1 isinya apa ya? Nah, ini cabang 1 linear aja gitu. Linear karena X-nya mengandung X features, N features. Kemudian kita mau ke layer yang ukurannya unitnya H1. Kalau yang masuk cabang 2 itu pakai unitnya H2. Nah, kalau relu pakai relu. Nah, setelah di cat, berarti dia panjang kereta apinya adalah sepanjang H1 plus H2 ya kan. Ini kereta apinya panjangnya H1 plus H2, tetapi kemudian outputnya harus mempunyai ukuran yang sama dengan Y, yaitu M. Nah, jadi paling enak itu tulis dulu forward function-nya seperti fungsi yang kita pikirkan, komposisi fungsinya gimana, baru nanti mikir kira-kira
fungsinya apa saja. Jadi cabang 1 pakai linear atau pakai convolutional atau pakai apa gitu. Yang bagian ini itu tergantung dari X. Kalau X adalah image, kemungkinan bisa pakai convolutional neural network dan sebagainya. Jadi tidak harus linear. Nanti saya akan ke situ contoh dengan image. Ini contoh masih dengan data yang sederhana. Oke, kita run. Setelah run ini, kita panggil model 2 cabang. Oke, ada N itu X shape 1, H-nya 10, ini H1, kemudian H2-nya 15, berarti keretanya lebih panjang yang kedua. Kemudian ini Y-shape-nya adalah jumlah kolom Y. Terus lempar ke device, jangan lupa. Ketemu begini, ini kelihatan out features-nya berapa. In features-nya 1, itu karena dari X tadi, kemudian out features dari cabang 1, 2 itu beda ya. 10 sama 15. Kemudian yang output itu adalah 10 tambah 15 berapa? Ada 25. Jadi ada 25 features yang kemudian keluarannya harus sama persis dengan Y, yaitu 1. Nah, kemudian buatlah fungsi loss dan optimasi. Ini seperti ini, tetap pakai yang sama SGD. Kemudian epochnya sama persis, selalu prediksi, kemudian cari loss-nya, kemudian reset gradient, kemudian cari gradient, kemudian update gradient. So 5 step always. Kemudian yang lain cuma print reporting saja. Di run ketemu begini, ini kelihatan pertama kali gede banget, langsung mengecil. Karena ini sudah 100 epoch yang di sini 0, langsung 100, 200, berarti yang di report itu 100 langkah ya. Setiap 100 langkah baru reporting ini sebenarnya bisa sedikit demi sedikit turun. Nah, kemudian prediksi, kemudian plot, maka akan ketemu hasil yang sama juga. Tapi modelnya sudah beda. Ini sudah pakai branching. Nah, saya anggap bagian Python sudah mulai mengerti bagaimana caranya. Sekarang beralih, kalau tadi regresi, sekarang klasifikasi data. Klasifikasi data, saya memakai data batik. Data batik bisa dicari dari Kaggle. Ini kelihatannya ini Prof. Henry. Nggak tahu Prof. Henry mana, tapi ada riset di UKSW tentang batik Indonesia, kemungkinan ini hasilnya. Ini mungkin dosen FTI kita. Nah, di sini ada banyak sekali batik, bisa di-download. Ya, di-download, ada beberapa versi nih. Nah, nanti yang saya pakai ada versi V2, di situ ada tes, ada ini ya, ada berbagai kelas, ada Aceh Pintu, Aceh apa, Bali Barong dan sebagainya. So ini di-download saja, kemudian diekstrak dari zip menjadi berbagai struktur directory dengan berbagai image batik. Kembali ke sini. Kita akan belajar data loader dari PyTorch untuk mengklasifikasikan data. Datanya di-download dulu dari Kaggle. Kemudian, nah, Torch-nya
kita tambah cara untuk memanggil dataset. Caranya yaitu nanti pakai data loader. Tapi data loader itu harus membaca struktur dataset. Nah, itu import datasets dari Torch Visions. Dataset di Torch Visions itu bisa mengambil dari folder, dari URL, dari internet, dari banyak sekali. Bisa dicek nanti Torch Visions datasets isinya apa saja. Di sini ada banyak cara, fungsi untuk mengambil data. Jadi tidak hanya dari folder, tetapi dari berbagai form. Kemudian ada fungsi transform yang bisa mengubah image. Jadi image bisa diubah warnanya dari RGB menjadi grayscale atau resize ya, dari ukuran besar ke kecil dan lain sebagainya, mungkin juga rotation dan sebagainya. So transforms itu adalah kumpulan fungsi-fungsi untuk mentransformasi dataset. Jadi dataset nanti setelah diambil dari suatu form, dari suatu direktori atau apa, kemudian ditransform dulu, baru kita punya suatu cara untuk mengambil image, dan caranya mengambil itu pakai data loader. Jadi dua ini jangan lupa ya. Nah, yang lain Matplotlib untuk gambar. So, setelah saya download datanya, ekstrak, kemudian saya simpan di suatu tempat, misalnya di sini. Nah, ini kita buat fungsi transformasinya, kita beri nama terserah, misalnya transform, itu dari fungsi transform. Nah, komposisinya bagaimana, ya di resize dulu menjadi suatu image dengan ukuran tertentu, kemudian lempar itu ke bentuk tensor. Jadi kita mengkomposnya hanya resize doang ya. Lanjut. Nah, di dalam fungsi transform itu ada banyak fungsi, bisa dipelajari, ini banyak banget. Kita ambil cuma resize doang ya, yang mudah. Nah, kita membuat pengenal dari data yang namanya tempat. Jadi dataset tadi akan memilih dari suatu tempat ya, dataset apa gitu ya. Kita coba tambahkan satu dir dataset. Oke. So, dataset ini ada berupa dataset, itu misalnya si var10 itu sudah ada langsung data, dan seterusnya. Ini dataset folder, bahkan ada satelit. Ada banyak sekali. So, ini dataset yang di situ.
Oke. Nah, kita memilih satu cara yang dari folder. Jadi ini image folder. Bisa juga kalian pakai cara yang lain. Dilihat dari sini ya. Oke. Jadi kita sudah punya cara untuk loading data pakai dataset image folder. Berarti foldernya harus tahu di mana ini. Pakai shift tab, terus nanti akan tahu inputnya apa saja. Ada root, ada cara transformasi, target transformasi, loader dan sebagainya. Kita pilih dua saja rootnya, berarti data yang untuk train itu di mana, berarti kasih train begini. Kemudian untuk tes di mana, begini, karena tadi isinya data tadi yang ini itu ada train, ada tes ya. Kita cek tadi kagelnya tadi ya. Nah, di bawah robotik versi 2 itu ada tes, ada train. Jadi ngambil tes dari mana, ngambil train dari mana, itu ini dia trainnya. Strukturnya sama persis dengan aslinya. Oke, setelah train dataset sama tes dataset, tahu lokasinya dan bagaimana nanti ditransformasi, kemudian cek, ini setelah di-run, cek saja klasisnya akan langsung ketemu, ada Aceh, pintu Aceh, dan seterusnya. Ini sesuai dengan kelas atau direktori yang dari Kaggle tadi. Kemudian, nah, setelah tahu strukturnya, ini kita panggil data loader. Train loader itu memanggil dataset dengan batch size. Jadi data loader itu akan mengambil dari ratusan data yang ada, ambil hanya 8 sekali ambil. Batch size itu adalah ukuran sampel sekali ambil. Dari ribuan data yang ada, ambil 8, terus diproses, ambil lagi 8 yang lain, diproses lagi, ambil lagi yang 8 yang lain. Nah, caranya ngambil gimana? Shuffle sama dengan true. Artinya dicampur aduk, maksudnya random. Ambil nomor 1, nomor 5, nomor 13, nomor 201, whatever it is. Shuffle sama dengan true. Kalau tesnya, shuffle-nya false, berarti batch size-nya 8, berarti nomor 1 sampai 8, kemudian nomor 9 sampai berapa? 88 pokoknya. Dan tidak diubah-ubah urutannya sehingga shuffle false. Nah, baru nanti masuk ke loop membuat model, kemudian training. Sebelumnya tes dulu. Image sama labels, berarti kita caranya mengambil adalah pakai next iter, karena itu adalah lazy loader, artinya tidak langsung menghasilkan angka atau image, karena di definisinya nggak pakai returns kita pakai yield sehingga membutuhkan next sama iter. Dia akan mengambil 8, ini batch size-nya 8, dia ambil 8 image secara random karena several true. Nah, kita lihat image yang terambil itu ada berapa? Di sini ada 8. Ada 8 image. Terus size image-nya adalah
3 channel RGB, RGB-nya di sini. Kemudian ukuran gambarnya 244 kali 224. Jadi kalau TensorFlow biasanya channel 3-nya itu ada di belakang. Jadi 224,3. Tapi di PyTorch itu channelnya dulu, baru lebar sama tinggi. Tinggi sama lebar image. Kemudian ketika ngambil 8 itu labelnya apa? Jadi ini batik yang ke-19, batik yang ke-0, batik ke-0, batik ke-17, batik ke-10. Nah, batik yang ke-0 itu batik dari mana? Kita tahu tadi ini dia. Batik ke-0 itu batik Pintu Aceh, ke-1 Bali Barong, kedua Bali Merak, dan seterusnya. Berarti ini adalah nomor-nomor dari label tadi. Nah, ini kalau kita mau gambar, kita butuh mentranspose, karena gambarnya biasanya channelnya yang di belakang ya, 3224 ini 324224 ini diubah jadi ukuran jadi 224 3, berarti harus ditranspos. Ini angka 1 adalah miliknya dia, angka kedua adalah miliknya dia, dan angka ke-0 adalah yang ini. Berarti caranya transpose begitu. Kemudian diplot. Nah, ini sudah ngeplot. Nah, ini dia ketemunya begini. Ini adalah batik-batik itu. Nah, itu adalah data loader. Dia akan langsung memberi klasifikasinya dan image-nya. Jadi PyTorch punya data loader yang mirip TensorFlow juga. Dan caranya seperti tadi ya. Oke, sekarang kita bikin modelnya. Modelnya import source, import NN. Nah, kemudian relu dan teman-temannya ada sigmoid dan sebagainya. Kalau tidak mau nulis NN relu, kita pakai fungsional saja. Jadi NN punya fungsional namanya F, dan F itu ada relu, ada yang lain-lain. Jadi nanti kita tinggal panggil F saja untuk mencari aktivasinya. Nah, kita bikin kelas yang namanya terserah, small CNN, dari inheritance dari NN modul, sehingga dia perlu di-init. Kemudian super init juga orang tuanya. Terus dibuat number of classes, ini ditulis 3, tapi nanti bisa diganti karena ini kan pertama kali harus meng-create model dulu. Jadi num classes mestinya nanti akan diisikan sesuai dengan number of classes yang ada di sini. Ini kan tidak 3 tapi banyak ya. Kemudian ini adalah initnya. Nah, kita mikirnya adalah di forwardnya dulu. Di forwardnya ngapain gitu? Kita punya X yang ukurannya 224 gitu, diapakan gitu misalnya. Dikonvolusikan, kemudian direlukan, kemudian max pooling gitu misalnya. Setelah itu, layer berikutnya dikonvolusikan lagi, masukkan relu, masuk pooling. Dan seterusnya sampai konvolusi 3. Setelah selesai, baru di flatten, kemudian masuk ke relu lagi. Jadi relunya sudah langsung di F itu ya, F relu. Jadi dari fungsional, nggak usah menulis lagi di sini di bagian apa init, tidak usah
tulis relu kayak tadi, contoh tadi, tapi langsung panggil fungsional F saja supaya lebih sederhana. Nah itu setelah forward ini selesai, baru mikir, saya baru biasanya gitu, baru mikir conv 1 itu ngapain gitu. Nah baru ngitung di sini. Fungsi conv 1 itu adalah konvolusi 2D. Jadi NN kan banyak nih. Pilihlah konvolusi 2D. Kemudian ukuran pertama kali 16 nih. 3 itu mestinya channel ya. 3, kemudian unitnya 16. Terus kernel size selanjutnya. Dan ini 16 ini kemudian harus sama dengan 16 di sini. Kemudian ini terserah, misalnya 32, tapi 32-nya itu harus sama dengan 32 di sini. Jadi bentuknya metrik kalau pakai PyTorch enak gitu. Ini harus sama dengan ini harus sama dengan itu, dan seterusnya. Kemudian yang full itu max pooling 2 di 2,2 ini biasanya ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian ada F1, ini ada F1 sama F2. Ngapain gitu ya? Setelah flatten, kemudian ada F1, F2 biasanya full connected atau dense. Nah, ini dia bentuknya. Yang terakhir banget sudah sangat jelas, fungsi yang terakhir itu harus sama dengan sekian kali num klasis. Jadi num klasisnya misalnya ada 50, ya harus yang terakhir adalah num klasis. Terus ini juga terserah, tapi ini harus sama dengan ini. Nah, 64 kali 28 kali 28 itu mestinya hasil dari yang terakhir, hasil dari max pool, hasil apa ini setelah flatten ya. Setelah flatten ukurannya berapa? Ya, itu harus diukur dari sini 64, kemudian 32 sama 64, terus flatten nanti jadi berapa? Oke. So ini perlu dari max pool, dari mana ini? Dari flatten ke sini, ini ukurannya perlu dibahas. Berarti dari sini kena max pool 2 ke 2, terus jadi ini. Terus setelah ini di run, oke, kita panggil itu model small CNN, kemudian jumlah dari parameternya kita lihat berapa. Ada 6 jutaan. Ini gede banget ini, 6 juta. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita cek tes model dengan image. Tadi kan image sudah pernah ngambil sekali yang 8 buah itu. Ketika kita ambil satu, terus masukkan ke model, itu muncul suatu tensor, berarti ini jalan. Nah, kita cek dulu lagi device-nya apa, terus model dilempar ke device, kemudian kriterion sama optimizer-nya dipilih. Kalau ini ada classifications dengan banyak kelas, sebentar, ada gangguan, para anjing sedang menggonggong. Lanjut.
Mungkin ada orang atau tamu. Oke, criterion optimizer dipilih, ini pakai Adam misalnya. Terus baru epoch. Epochnya juga ada, sebenarnya ada 5 step gitu kan. Nah, ini kita punya train, jadi train di apa? Diaktifkan dulu, kemudian ambil image. Ambil image, kan tadi ada 8 ya ketika ngambil ya. Di train loader itu ambil image sama ambil labelnya. Terus jangan lupa itu setelah ambil harus dilempar ke device. Nah, kemudian reset gradient, kemudian predict. Ini boleh predict dulu baru reset nih, gue bolak-balik. Tadi ukurannya predict dulu baru loss, baru apa reset gradient, tapi nggak apa-apa nih dibalik karena tidak akan mempengaruhi. Itu akan berpengaruh kalau ini kebalik sama loss backward. Jadi optimizer-nya itu dikerjakan di bawah loss backward ya tetap 0 terus, jadi tidak akan bisa melakukan step ini. Jadi ini 5 ini 5 ya. Ini jangan terbalik antara yang loss backward sama zero grade. Nah, kemudian loss-nya di sini bisa hanya loss yang ini saja, atau loss-nya dijumlahkan dengan loss sebelumnya, ya. Tadinya 0 kan? Tadinya 0, kemudian jumlah terus gitu, tetapi kemudian dibagi dengan jumlah dari train loadernya. Oke. Jadi boleh terserah Mbak pakai loss ini atau pakai running loss, itu toh nanti akan sama. Ini saya print dua-duanya, loss sama running loss, itu mengecil bareng. Angkanya juga nggak jauh-jauh. Kemudian setelah itu selesai, baru evaluation. Model DTEVA berarti dia akan cari dari test loader dulu image dan labelnya, kemudian predict, kemudian ini pakai max, ini kayak argumen max dari TensorFlow ya. Jadi karena ketemunya adalah probabilistik, outputnya itu probabilistik, terus dicari yang terbesar. Nah, terus kita pasang yang ini, jadi totalnya ada berapa yang diprediksi, yang benar itu berapa, sehingga akurasinya adalah yang benar diprediksi dibagi total. Nah, dalam contoh ini kan hanya 10 time step, akurasinya masih 33,75, masih kurang panjang. Nah, kita bisa menambah bagian eval ini ke dalam sini ya. Jadi epochnya itu biasanya hanya bagian train loader. Tapi kalau dari train loader kita tidak tahu akurasinya, sehingga bagian eval yang memakai test loader itu dimasukkan ke epoch sekalian, maksudnya disisipkan ke loop. Caranya gimana? Ini ulang dari awal. Ini epochnya 10, masih sama. Ini train dulu. Kemudian ambil dari train loader seperti tadi. Kemudian panggil juga eval. Kemudian yang kayak yang tadi tapi dari test loader. Sehingga
akurasi dari test loadernya juga ketemu. Jadi ketika print result itu dari train sama dari test bisa dipasang semua sehingga kita lihat seperti ini. Nah, kebetulan untuk model yang tadi ini dari train itu bisa sampai 98, tapi tesnya jelek. Berarti artinya apa? Modelnya tidak bisa mengcapture dari data batik. Ya, ini overfitting pakai banget gitu ya. Karena di sini 98, terus ini 35. Artinya modelnya jelek. Karena apa? Dia nggak bisa mengcapture informasi sehingga ketika dibuat tes ininya tidak bisa ikut. Ini salah satu contoh overfitting. Nah, kita cari kemudian coba pakai cara yang lain, pakai cara yang dibikin oleh orang lain yang paling kecil apa, misalnya ada namanya SqueezeNet Mini, terus kita tanyakan tolong buatkan SqueezeNet Mini, mau di ChatGPT atau DeepSeek, nanti dibuatkan cara untuk membuat SqueezeNet. Nah, ini adalah cara SqueezeNet yang sudah dimodifikasi. Ya, squeeze ngapain? Kernel size-nya 1 biasanya untuk squeeze. Dan seterusnya ini ukurannya berapa? Ini di run ya. Ini sama persis seperti tadi. Nah, ukurannya cuma 63.000. Ukuran parameter tadi berapa? 6 juta berapa tadi? 6 jutaan gitu ya. Tapi jelek. Ini 6.000 tok gitu. Terus di run. Ini run sampai 100 tapi agak banyak gitu. Loss-nya sampai kecil. Terus dievaluasi. Lumayan itu 68. Kalau tadi kan 35 tapi hanya 10 epoch. Jadi pertanyaannya supaya akurasi membaik, apakah ukurannya digedein ataukah modelnya yang diubah. Nah, di antara dua itu, jadi harus very smart. Nah, yang terakhir, kita coba memakai TIM, PyTorch Image Model. TIM adalah kumpulan dari berbagai model yang sudah di training maupun yang belum dari model-model terkenal. Jadi di pip install dulu TIM. Oke, sudah terinstall TIM-nya, terus dipanggil TIM. Kemudian ketik semua model yang ada di TIM dengan catatan yang sudah pre-trained. Artinya dia punya model, misalnya dengan ImageNet atau apa, kemudian di-train, kemudian dimasukkan ke dalam PyTorch Hub. PyTorch Hub-nya bisa dicari di googling, mungkin sudah saya tulis di sini. Belum. Belum. Tapi Google aja PyTorch Hub atau PyTorch Models Hub, nanti akan ketemu kayak gini. Banyak banget gitu. Nah, salah satu yang terkenal, yang kecil adalah EfficiencyNet misalnya. So, kita punya yang tadi, data loader, dataset, dan TIM. TIM digunakan untuk apa? Untuk mengambil modelnya orang. Ini banyak sekali model yang sudah jadi, tapi biasanya model-model itu punya cara mentransform sehingga perlu cara mentransformnya itu diambil juga. Nah, saya punya batik yang sudah saya ekstrak di situ,
kemudian ada train testnya, kemudian device kuda masuk, kemudian nah ini dia caranya mengambil model, tidak menulis sendiri, tapi ambillah salah satunya adalah efficiency net P0 ini lumayan kecil, ambil yang dengan pre-train, berarti weight W sama B-nya sudah ada angkanya yang bagus, dalam tanda petik sudah cocok dengan suatu data set. Ini num classesnya dibuang dulu, nanti diatur. Oke, sehingga features-nya harus dari model yang ini dia. Jadi num classes-nya dicari dari jumlah subcategory di train, kemudian jumlahnya baru di reset ya, reset classifier yang tadinya cuma 3, tapi kemudian dicocokin sama yang baru. Oke, kemudian lempar itu ke device. Nah, yang ini sangat relatif, ini model 1, 2 beda kali ya. Jadi efficient net beda dengan misalnya squeeze net atau beda dengan rest net dan sebagainya, ini menyesuaikan. Jadi caranya adalah resolve data dengan model ini, sama caranya mentransform juga sesuai dengan configurations yang ada di resolve data config. Jadi ini sudah ada di dalam data tersebut, di dalam model yang kita pilih dan dibuat oleh orang yang mengerjakan model-model tadi. Oke, train dataset sama persis seperti sebelumnya, terus loadernya sama seperti tadi, kemudian loss sama optimizernya juga sama, kemudian training loop-nya. Oke, terus kita coba record best accurations-nya, start dari 0, kemudian nanti akan membaik, catat yang paling baik dan save ke file. Nah, epochnya sementara 10 dulu. Oke, train aktifkan. Ini seperti tadi, persis. Jadi ambil image, label, terus ada 5 step tadi. Jangan kebolak-balik. Cari train accurations-nya. Kemudian evaluations-nya juga langsung masukkan situ, tapi ini dari test loader. Kemudian print laporan, kemudian save best model. Jadi kalau dapat ACC accurations yang lebih baik, kemudian save ke suatu tempat, namanya misalnya ini best efficiency net patik, terus selesai. Nah, pertama kali di run dia akan menyimpan dulu model awal, terus ada warning ini. Warning ini karena saya perlu register, saya kira di hacking paste dan sebagainya, tapi ini tetap jalan jadi nggak masalah. Classesnya sudah ada. Nah, terus run epoch tadi, kalau ketemu best model kemudian disimpan, selesai. Kemudian total parameternya ini 4 juta ya. Terus akurasinya berapa? Kalau tadi 35%, ini berapa? 91%. Train akurasinya 99%, that's fine. Ini tidak overfit, ini bagus. Jadi untuk efficiency net luar biasa. Ini untuk batik keren banget gitu. Nah, yang paling terakhir adalah membuat cabang campuran antara neural network sama yang tradisional. Misalnya model yang sederhana SqueezeNet sama local binary patterns.
Nanti yang LBP nanti minta tolong Pak Bambang atau Bu Hana ngasih tahu apakah itu local binary pattern, apakah itu local ternary pattern, dan sebagainya. Ini semua adalah cara-cara tradisional. Apakah kita bisa mencampur antara neural network sama tradisional? Bisa, ini salah satu caranya seperti ini. Karena tadi kita sudah belajar pencabangan, ada cabang 1, cabang 2. Ini juga bisa, cabang 1 adalah SqueezeNet dan cabang kedua adalah LBP atau Local Binary Patterns. Nah, itu butuh dari Sky Image Features, ini LBP langsung dia akan langsung hitung saja. Jadi compute LBP batch dia ngambil berapa. Ini ada apa parameter di LBP. P sama R bisa diterangkan nanti. Ini ada di rumusan LBP, yang jelas dia akan mengconvert local image dari RGB atau dari berwarna menjadi grayscale, kemudian dihitung LBP-nya. Setelah LBP-nya tahu, masukkan atau convert sebagai tensor. Kemudian LBP itu difusikan atau digabung dengan SqueezeNet. Jadi kita bikin kelas sekarang namanya SqueezeNet sama LBP ya, SqueezeNet LBP. Orang tuanya tetap NN modul. Nah, pertama kali kita perlu init, backbone-nya adalah SqueezeNet. Kemudian ada average pooling, kemudian ada LBP branch yang nantinya akan digabung. Ya, start dari forward dulu supaya ngerti. X-nya berarti image itu dimasukkan ke feature dulu, kemudian AVG pool, average pooling, kemudian flatten, itu yang CNN, kemudian LBP, X yang tadi yang sama, masukkan ke LBP. Ketemunya apa? Ini direlukan dulu, baru di concatenate di cat, disambung kereta CNN sama kereta LBP, digandeng. Nah, kemudian out-nya classifier dari yang sudah digabung. Nah, baru lihat ke sana yang disebut features apa gitu. Features itu ternyata start dari SqueezeNet, dan AVG pool itu apa, itu adaptive average pooling 2D. So, dan seterusnya ini sudah ada di NN. Berarti kita sudah bisa membuat branching antara NN yang dibuat orang dan LBP yang dibuat orang. Kita hanya menggabung jadi satu model yang kita sebut model kita sendiri dalam tanda petik. Nah, ini masih bisa ditambahkan yang bagian classifier itu bisa lebih panjang lagi. Classifiernya tidak seperti ini, tetapi lebih berantakan, lebih bagus supaya lebih keren. Nah, kemudian masukkan ke ini, panggil SqueezeNet, masukkan ke device, ketemu seperti ini, kemudian run. Ada kriterian, ada optimizer, run, ini 20 epoch, kemudian caranya sama persis. Ada 5 step di sini ya. Yang evaluations juga, yang validasi tadi juga dipasang, sehingga kita bisa membandingkan antara trends sama test accurations dan save the best. Strukturnya sama seperti yang di atas, bisa dipelajari nanti dengan file yang akan saya berikan. Nah, akhirnya ketemu ini lumayan keren. Trennya 97,
Ini tes akurasinya bisa sampai 85. Lumayan bagus, tetapi sangat lebih bagus daripada yang tadi. Karena apa? Ukurannya hanya 937. Ini kurang dari 1 juta. Kalau tadi kan 4 juta. Yang 4 juta memang jadi lebih bagus dari ini, yes. Tapi saya maunya ininya kecil. Parameternya sangat kecil supaya kalian bisa letakkan itu di HP saja atau di apa ESP gitu, ESP32 atau apa, dengan ukuran kecil tetapi dengan akurasi yang tinggi. Itu tujuannya itu. Nah, sekarang kita lihat plotting LBP. Tadi ada cara untuk mentransform. Kalau ditransform balik harus lihat ininya apa, angka-angka, contohnya seperti ini, kemudian ditransfer balik supaya bisa diplot. Ini hasil plotnya, nanti pelajari. Ini adalah image asli, kemudian image asli ini masuk ke SwissNet atau EfficientNet dan seterusnya, tapi dalam hal ini masuk ke SwissNet dulu, itu cabang pertama. Cabang yang kedua masuk ke LBP, dan ini hasilnya. Oke. LBP image kayak gini. Nah, jadi dua gambar itu jadi dua cabang diolah terus ketemu menjadi 85% untuk test accuracies. Oke. Kuliah selesai dan tugasnya sangat sederhana tapi susah. Itu buatlah model yang lebih kecil dari 1 juta parameter. Tadi saya sudah buat juga kecil, hanya 900 sekian parameter, tapi akurasinya lebih dari 85% ya. Kenapa 85%? Karena contohnya ini yang sekali run itu juga 85%. Artinya kalau saya sedikit mengolah, kemungkinan besar bisa lebih besar dari ini. Itu adalah tugas kalian, membuat model sendiri. Boleh percabangan antara neural network modern sama tradisional atau apa, ya sangat bebas. Demikian Mas dan Mbak, saya bisa close dulu recording.